kita perbaiki hati, serambi mutiara hati, semua ada di sini, semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga mendoakan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Hilman Fauzi menyapa pemirsa TVRI semua dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan di setiap hari Rabu kita hadir dengan Serambi Islami spesial, mempertemukan antara ulama dan umaro dalam dialog Islam dan kepemimpinan. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Bicara tentang hati, hati itu adalah indikator kebaikan seseorang. Jika hatinya baik, maka baik seluruhnya. Namun, jika hatinya buruk, maka buruk juga seluruhnya. Maka disinilah kita membutuhkan peran hati untuk bisa benar-benar mengarahkan agar setiap proses pembangunan bangsa ke depan itu diarahkan dengan jalan yang baik, cara yang baik, dan tentunya untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Insya Allah nanti kita akan berbincang itu semua dengan narasumber pilihan yang sudah kami hadirkan di Serambi Islami TVRI. Tentunya yang akan hadir dari kalangan ulama dan kalangan umaro. Siapa mereka? Nanti kita akan announce setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Serambi mutiara hati, semua ada di sini, di Serambi Islami. Kami perbaharui perkembangan informasi Anda di siang hari bersama Klik Indonesia Siang. Senin sampai Kamis dan Sabtu Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya siap divaksin. Saya siap divaksin. Saya tidak siap divaksin. Takut kenapa? Tak usah takut. Vaksin aman kok, nggak percaya? Ini nih, ada pernyataan langsung mengenai vaksin COVID-19. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19, dan telah menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Dan menjadi tugas Badan POM untuk memastikan bahwa aspek mutu, keamanan, dan khasiat dari vaksin COVID-19 ini akan digunakan bersama para ahli di bidangnya dalam komite advisory yang mandiri. Badan POM akan mengevaluasi dan menerbitkan emergency use authorization. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19. Namun perlu kita ingat bahwa kita semua harus tetap konsisten menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan terus mencuci tangan. Dengan bekerja bersama, kita dapat keluar dari krisis pandemi ini. Gimana? Sudah tidak takut kan? Ayo, sukseskan vaksin untuk memberantas COVID-19. Vaksin, saya siap! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيس الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
akhir, al-awwal al-akhir, al-zahir al-batin, al-wali al-muta'ali, al-bar al-tawwab, al-muntaqim al-afu, al-ra'uf malikul mulkul jalali wal ikram, al-muqsit al-jami' al-ghani al-ghani, al-mani' al-dar, al-nafi' al-nur, al-hadi al-badi' al-baqi al-waris, ar-rashid as-sabur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemburu, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Terima kasih Mahira Band mengawali segmen kita yang kedua dengan lantunan Jagalah Hati. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjaga hati kita dalam hari-hari yang kita jalani. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa Serambi Islami kali ini kita hadirkan 2 orang narasumber yang akan membahas tema kita, yakni menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Yang pertama sudah hadir bersama kita di sini, beliau adalah Dr. Haji Willy Aditya, anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Willy? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Willy nih sudah berkali-kali mau hadir lagi di Serambi Islam. Ya, ini Serambi Islam ini selalu menyejukkan kita dan mencerahkan kita semua. Amin, amin. Terima kasih Pak Willy. Dan yang kedua sudah hadir ulama kita, guru kita yang juga tidak pernah bosan untuk menghadirkan ilmunya di Serambi Islami. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, Ketua Pusat Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Kiai Ni'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kiai Ni'am sehat ya? Pak Willy sehat Pak Willy. Alhamdulillah. Pak Kiai. Alhamdulillah. Sudah selesai Ramadan kemarin ya. Kita masih dalam bulan Syawal ini. Dalam Suasana situasi Idul yang Fitri. 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 Insyaallah. Ada yang mau disampaikan Pak Willy ke pemirsa mungkin di bulan ini, silahkan. Ya. Di bulan Syawal kali ini, walaupun banyak di antara kita tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara, tapi kefitrian kita, bagaimana kemenangan kita bisa kita rayakan melalui sambungan batin ya kita. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri untuk kita semua. Sama-sama kemenangan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Amin. Kiai Ni'am, silakan. Terima kasih kepada segenap pemirsa TVRI rahimakumullah. Saya Al-Fakir Muhammad Asrorun Ni'am Soleh mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah
Ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita sebagai insan muttaqin yang berdampak di dalam perbaikan hubungan sosial kita. Dan secara pribadi saya mengucapkan permohonan maaf jika ada segala khilaf. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Baik, terima kasih. Dan kami juga selaku semua kru kerabat yang bertugas di Serambi Islami, mohon maaf lahir batin jika selama kami membersamai dalam program ini mungkin ada salah-salah kata, salah ucap, dan semoga di hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini Allah membimbing kita dalam kebaikan insya Allah. Nah, sebelum kita bahas tema kita kali ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Yang akan dibaca kali ini adalah surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 dan juga surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 oleh qori kita Ustadz Deden Zainun Najib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang tadi Ustadz Deden bacakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin mulai ke Pak Willy dulu nih. Pak Willy, mendengar tema kita kali ini, menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Apa nih kira-kira yang Pak Willy bayangkan ketika mendapatkan tema ini untuk kita bahas kali ini? Silahkan. Ya, ini sebuah tema yang sangat elementer, Ustaz. Membangun bangsa. Jarang sekali orang membincangkan ini. Orang sudah lupa bahkan ya. Ada dua hal yang menjadi rujukan paling penting ketika kita menggunakan terminologi membangun bangsa. Pertama adalah ketika proklamasi dibacakan, Soekarno-Hatta itu mengatasnamakan bangsa Indonesia. Jadi ada di sana bahasanya klaim gitu, bangsa Indonesia. Kenapa? Bangsa Indonesia itu sendiri belum ada sebenarnya. Milestone-nya baru dimulai 1920-an. Kita bisa melihat bagaimana Budi Utomo itu pun segelintir priayi ya dengan sangat eksklusif ini.
mengatasnamakan bangsa Indonesia. Habis itu baru Sarekat Islam dan lain-lain sebagainya menggelorakan itu. Yang kedua adalah di dalam lagu Indonesia Raya kita sendiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi ada hal yang selama ini sering keliru adalah proses pembangunan itu sering diasosiasikan pada hal yang sifatnya fisikal. Padahal yang menjadi hal pokok basis utama dari sebuah pembangunan bangsa itu adalah jiwanya, soulnya. Kalau yang sering dikutip itu adalah Bung Karno. Bagaimana membangun itu harus dengan jiwanya, harus dari dalamnya. Yang kedua adalah harus memiliki arahnya. Makanya dengan jiwa yang bergelora, dengan jiwa yang menggelegar gitu dan memiliki arah. Ini dua hal, Ustaz. Membangun bangsa Indonesia ini unik sekali karena bangsa Indonesia itu sebagai suatu hal yang diletakkan dua hal oleh para pendiri bangsa kita, founding father ataupun founding mothers kita. Yang pertama adalah to be a nation, menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana ini menjadi common dreams and common projects. Jadi mimpi bersama, tapi juga sekaligus proyek bersama. Jadi ini kalau Ustadz bertanya tadi membangun bangsa Indonesia apalagi dengan hati nantinya, ini suatu hal yang benar-benar penting untuk kita ingatkan kembali, kita refresh kembali. Karena jarang sekali orang membaca, orang selalu membangun negara. Padahal perkawinan negara dan bangsa menurut Charles Tilly itu tidak selalu bahagia. Jadi Indonesia ini kan perkawinan negara dan bangsa ini berbangsa-bangsa. Di kolong langit ini anugerah Allah paling luar biasa kepada kita. Indonesia ini adalah negara yang berbangsa-bangsa. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Bugis Makassar, ada bangsa Sunda, bangsa Batak, Minang, Minahasa, Ambon. Bangsanya banyak, Aceh, Papua. Kita hadir berbangsa-bangsa lalu kemudian bersatu menjadi negara. Ada bangsa juga yang sampai hari ini tidak memiliki negara. Catalunya, Barcelona itu, mereka menolak Spanyol. Jadi mereka bangsa yang tidak memiliki negara. Ada Irlandia Utara juga. Ada satu bangsa yang terpecah-pecah dengan beragam negara. Itulah Arab. Jadi satu bangsa Arab itu memiliki entitas bangsa negara yang banyak. Nah, di Eropa itu satu bangsa jadi satu negara. Maka mereka kemudian lahir sebagai negara yang kecil-kecil, gampang pecah. Nah, kita alhamdulillah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kekuatan kita, Ustadz, dalam proses membangun bangsa ini. Jadi saya sangat senang kita bisa membincangkan ini di pagi hari ini, di subuh hari ini dengan otak kita yang masih fresh. Semoga ini kembali merimain kita, mengingatkan kita kembali bangsa Indonesia itu suatu hal yang masih menjadi mimpi para pendiri bangsa kita. Masya Allah. Ini sesuatu yang memang menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa benar-benar kita harus bersyukur dengan bangsa Indonesia ini ya. Jadi bersuku-suku, berbeda bahasa, tapi kita bisa satu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti saya akan bicara dengan Kiai Niam terkait dengan konteks bangsa dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di sini di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Serambi mutiara hati, semua ada di sini. Di Serambi Islami. Kami perbaharui perkembangan informasi Anda di siang hari bersama Klik Indonesia Siang. Senin sampai Kamis dan Sabtu Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
menelusuri sejarah peradaban Islam dari seluruh tanah air. Mengenal lebih dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Jejak Islam, setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Serambi mutiara hati, semua ada di sini. Di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam dialog Islam dan kepemimpinan mempertemukan antara ulama dan umaro dengan tema menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Tadi di segmen sebelumnya Pak Willy sudah menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana konteks membangun bangsa. Bukan hanya sekedar membangun secara fisiknya saja Pak Willy, tetapi juga bagaimana membangun jiwanya, membangun soulnya itu sendiri. Nah, saya ingin ke Kiai Niam. Kiai Niam, jika kita bicara tentang konteks bangsa dulu ya, sebelum kita bicara tentang hati ini, bagaimana sebenarnya Islam meletakkan konteks bangsa dan negara itu sendiri? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, ketika kita membincangkan soal pembangunan, ini bukan hanya sekedar urusan duniawi, tetapi itu adalah panggilan ketuhanan di mana kita memperoleh mandat. Mandat ketuhanan kita di samping sebagai Abdullah juga sebagai khalifah fil ardi. Untuk kepentingan apa? Kepentingan memakmurkan dunia dan seisinya semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan. Jadi itu mandat kita sebenarnya. Nah, baru kemudian kita berbincang soal keseimbangan di dalam arah pembangunan, atau yang dikenal di dalam term keagamaan pada tawazun, ya, keseimbangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Willy. Ya. Pembangunan bukan hanya berorientasi kepada fisik, tetapi di samping dimensi fisik juga ada dimensi non fisiknya. Dan dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, itu justru yang non fisik menjadi hal yang sangat prinsip. Disinilah relevansi apa yang disampaikan oleh Presiden di awal-awal dulu, misalnya komitmen revolusi mental, ya, komitmen pembangunan akhlak. Ini adalah hal yang bersifat prinsip yang mendasari pembangunan yang bersifat fisik, ya. Atas berkat rahmat Allah. Itu menjadi komitmen pertama ketika kita memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian di dalam langkah selanjutnya untuk menemukan atas dasar apa kita berbangsa dan bernegara, akhirnya terumuskan dalam